Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nur Sofia. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Arab kelas B dengan NIM 12120300056. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi sejarah peradaban Islam mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Beliau adalah salah seorang pemimpin dari kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Nah, dinasti Umayyah ini adalah dinasti pertama atau daulah pertama yang memerintah setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti Umayyah memerintah mulai tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan kota Damaskus sebagai pusat pemerintahannya dan sistem pemerintahannya yang monarki. Nah, kemudian bagaimana sejarah berdirinya Bani Umayyah ini? Nah, sejarah berdirinya Bani Umayyah yang pertama itu adalah dari adanya konflik pada masa Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini, orang muslim, para sahabat meminta kepada Ali untuk segera mengkisos atau memberi hukuman kepada orang yang telah membunuh Utsman bin Affan gitu. Akan tetapi pada saat itu Ali bin Abi Thalib tidak serta-merta menuruti permintaan mereka itu. Karena kondisinya pada saat itu umat Islam sedang mengalami konflik dan sedang mengalami kekacauan, sehingga Ali bin Abi Thalib berpikir akan lebih baik untuk menyelesaikan konflik atau kekacauan tersebut dan memperbaiki sistem pemerintahannya terlebih dahulu gitu. Namun, para sahabat ini tidak menerima akan hal itu, sehingga terjadilah Perang Siffin. Nah, Perang Siffin ini diakhiri dengan peristiwa tahkim. Nah, peristiwa tahkim ini bukannya menyelesaikan masalah, akan tetapi malah menimbulkan masalah yang baru gitu, yaitu dengan munculnya 3 golongan politik, yaitu golongan politik Muawiyah, golongan Syiah, dan juga golongan Khawarij. Nah, golongan Muawiyah ini adalah golongan yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian golongan Syiah adalah golongan yang mendukung Ali bin Abi Thalib, sedangkan golongan Khawarij adalah golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian setelah beberapa tahun berselang, Ali bin Abi Thalib ini terbunuh gitu. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Nah, Abdurrahman bin Muljam ini adalah salah seorang dari golongan Khawarij gitu. Abdurrahman bin Muljam menikam Ali bin Abi Thalib sehingga Ali bin Abi Thalib pun wafat. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, umat Islam mengalami konflik lagi gitu dalam memilih khalifah yang baru gitu. Umat Islam di Irak, beliau setuju untuk mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah yang baru. Akan tetapi di saat bersamaan Muawiyah bin Abu Sufyan pun beliau mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah yang baru pula gitu. Sehingga terjadilah konflik antara pendukung Hasan dan juga pihak dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, karena Hasan bin Ali tidak menginginkan adanya peperangan di antara umat Islam, maka Hasan bin Ali ini memutuskan untuk melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, perjanjian itu disebut dengan Perjanjian Madain. Dalam perjanjian itu, Hasan bin Ali setuju untuk menyerahkan tonggak kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Sehingga setelah itu, Muawiyah bin Abu Sufyan resmi menjadi khalifah yang baru dan dimulailah peradaban dinasti Umayyah. Nah, adapun khalifah-khalifah yang menjabat pada masa dinasti Umayyah ini seluruhnya ada 14 gitu. Yaitu yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau adalah pendiri dinasti Umayyah sendiri. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah, kemudian ada Muawiyah bin Yazid, kemudian yang keempat ada Marwan bin Hakam, selanjutnya Abdul Malik bin Marwan, kemudian Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik, yang ke-10 ada Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11 ada Walid bin Yazid, yang ke-12 ada Yazid bin Walid, yang ke-13 ada Ibrahim bin Walid, dan yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Nah, kemudian bagaimana masa kejayaan dan penyebab kemunduran Bani Umayyah ini? Nah, masa kejayaan Bani Umayyah bisa kita lihat dari dua aspek itu. Yang pertama, aspek wilayah kekuasaan, yang kedua adalah aspek perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Yang
yang pertama itu dari mulai aspek kekuasaannya gitu. Nah, perluasan wilayah atau daerah kekuasaan Islam dilakukan secara besar-besaran gitu. Daerah-daerah itu berhasil dikuasai. Di antaranya adalah daerah Spanyol, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, kemudian Pakistan, Uzbek, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada masa Khalifah Abdul Malik juga beliau berhasil mencetak mata uang tersendiri dengan menggunakan tulisan Arab gitu. Kemudian pada saat itu juga beliau berhasil memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam pada saat itu. Nah, kemudian pada aspek politik, Bani Umayyah ini berhasil menyusun tata pemerintahan dan administrasi negara yang lebih teratur gitu. Selain mengangkat penasihat sebagai pendamping, Khalifah Bani Umayyah juga dibantu oleh beberapa sekretaris seperti Khatib Ar-Rasail, Khatib Al-Kharaj, Khatib Al-Jundi, Khatib Asyurtoh, Khatib Al-Qudat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam perkembangan ilmu pengetahuan, pada masa dinasti Umayyah ini, kota Mekah dan Madinah menjadi tempat perkembangan musik, lagu, dan puisi. Kemudian Irak, yaitu Basra dan Kufah, menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Sedangkan di Marbad, kota satelit di Damaskus, berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, dan cendekiawan lainnya. Nah, kemudian beberapa ilmu yang berkembang pesat pada masa itu antara lain diantaranya itu perkembangan ilmu bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, seni budaya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian faktor-faktor kemunduran Bani Umayyah. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah ini mengalami kehancuran, mengalami kemunduran. Antara lain adalah yang pertama, sistem pemerintahan Bani Umayyah yang monarki sehingga membuat persaingan tidak sehat dalam memperebutkan tumpuk kepemimpinan. Kemudian tidak lepas dari latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah yang tidak terlepas dari konflik-konflik pada masa Ali bin Abi Thalib dahulu. Nah, ada yang ketiga adanya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, kemudian pada saat itu semakin meruncing dan semakin membesar gitu. Kemudian faktor yang keempat ada golongan Mawali atau golongan non-Arab, terutama di Irak, mereka tidak setuju dengan status Mawali yang menggambarkan suatu inferioritas gitu. Kemudian yang faktor yang kelima yaitu lemahnya pemerintahan Bani Umayyah yang disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sendiri, yaitu yang dilakukan oleh khalifah-khalifah tersebut. Nah, yang faktor yang keenam adalah munculnya gerakan oposisi baru yang dipelopori oleh Abbas Asyafah yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, dari Syiah, dan Mawali yang merasa di kelas 2 kan oleh pemerintahan Bani Umayyah pada saat itu. Nah, mungkin cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.